Chloe Zhao, Nomadland. 축하합니다. Thank you to the Academy. Thank you to my brilliant nominees, final nominees. Thank you. My entire Nomadland company. What a crazy, once-in-a-lifetime journey we're on together. Thank you so much. I'm so grateful to you. Seperti yang kita ketahui, Chloe Zhao baru saja memenangkan Piala Oscar dalam kategori sutradara terbaik tahun ini lewat film arahannya yang berjudul Nomadland yang dirilis di tahun 2020 kemarin. Di video ini kita akan menganalisa apa yang membuat Zhao memenangkan Academy Awards di tahun ini melalui keputusannya yang unik dalam menggarap film Nomadland. Film ini bercerita tentang kehidupan pribadi dari seorang karakter fiksi bernama Fern yang menjalani kehidupannya dengan berpindah-pindah di daratan Amerika Serikat. Kita mengikuti Fern berpindah dari satu titik ke titik lain. Kita mengikuti apa yang dikerjakannya dan bagaimana dia berinteraksi sosial dengan orang-orang dalam komunitasnya. Kita akan mendapati banyak karakter dan terus bertambah seiring berjalannya cerita. Film ini bisa dibilang cukup unik dalam karakterisasi, karena kebanyakan karakter di film ini bukanlah seorang aktor sungguhan, melainkan orang asli yang beberapa di antaranya memerankan diri mereka sendiri seperti Linda May, Swanky, dan Bob. Karakter-karakter itu juga menceritakan kisah pribadi mereka sendiri dalam menjalani kehidupan nomaden. Dengan menceritakan pengalaman personal mereka, penonton bisa lebih memiliki empati dan memperkuat hubungan emosional dengan karakter-karakter tersebut. Hal ini juga akan menciptakan feel seperti yang terdapat dalam film-film dokumenter. Cast dan kru member dari film ini melakukan syuting di 19 kota melalui 5 negara bagian Amerika Serikat. Untuk mengakomodasi hal tersebut, Zhao membawa sedikit anggota kru bersamanya. Apa yang kalian lihat sekarang adalah hampir keseluruhan kru member yang membuat film ini. Hal ini merupakan keputusan yang tepat karena dengan sedikit kru akan membuat perpindahan dari satu lokasi ke lokasi syuting lainnya akan menjadi lebih cepat dan lebih ergonomis. Dengan sedikit kru member, itu berarti mereka juga harus membawa equipment syuting seperti artificial lighting. Maka dari itu, film ini sangatlah mengandalkan natural lighting untuk menerangi suatu scene, entah itu dari matahari atau dari cahaya yang ditimbulkan oleh api. Kalian bisa lihat seberapa sering cahaya matahari menerangi karakter dari samping atau dari sisi belakang karakter. Tentu saja hal ini akan membuat mereka haruslah menjadi lebih reaktif terhadap lingkungan di sekitar mereka. Film ini kebanyakan direkam dengan handheld kamera. Hal itu akan memberikan lebih banyak kebebasan bagi karakter dan kamera operator untuk bergerak dan saling merespon satu sama lain. Ini juga akan membuat non-aktor menjadi lebih mudah untuk menghafal dan beradaptasi dalam blocking dan bergerak. Mereka juga merekam film ini menggunakan lensa dengan angle yang lebar. Hal ini akan membuat shaky camera movement terlihat sedikit lebih smooth dan unnoticeable. Selain itu, Zhao ingin memberikan kita feel seakan-akan seperti ada sosok yang berada di balik frame. Dia ingin kita merasa masuk dan menjadi bagian dari film itu sendiri lewat pergerakan kamera yang natural dan realistik. Penggunaan wide angle lens juga akan membuat landscape pada background menjadi tetap hadir dan terlihat meskipun dalam close up. Gabungan dari handheld kamera, penggunaan lensa lebar, dan natural lighting bisa kalian temukan pada banyak scene. Salah satunya seperti scene ini. You should take this one. That one's kind of funky. Oh, these yours? Yeah, there's a black hole in every van. Editing dalam film ini juga merupakan sesuatu yang unik. Kita bisa melihat ada banyak jump cut, bahkan walaupun dalam satu adegan. Hal ini sebenarnya bisa merusak kontinuitas, tetapi jika dilakukan dengan benar dan berhati-hati, maka akan menciptakan visual storytelling yang lebih stylistik dan terasa lebih fast-paced. Ambil contoh scene ini ketika Linda May pergi yang dibangun hanya dengan 4 shot. I'm not going to see you for a while, but Kalian bisa merasakan seperti adanya gap antar shot dalam scene ini. Cutting haruslah dilakukan dengan sangat berhati-hati untuk menghindari adanya visual yang saling bertabrakan dan tidak harmonis. Kalian bisa menemukan adanya kesamaan pendekatan dalam penyampaian cerita pada film Nomadland dengan film-film garapan sutradara legendaris Terrence Malick. Kalian bisa menemukan banyak persamaan seperti sama-sama menceritakan kisah pengalaman pribadi karakter, penggambaran landscape yang lebih menonjol, handheld camera movement dibarengi dengan penggunaan wide angle lens, non-continuity editing, dan kombinasi dari real aktor dan non-aktor.
Hal itu bukanlah sesuatu yang aneh mengingat Zhao juga pernah menjadi murid di sekolah film milik Terrence Malick. Tidak hanya pada Nomadland, kalian juga bisa menemukan kesamaan elemen pembangun cerita pada dua film Zhao sebelumnya seperti Song My Brother Taught Me dan The Rider. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dilakukan Zhao dalam menggarap filmnya. Kalian bisa menggunakan non-aktor untuk memerankan diri mereka sendiri. Hal ini akan lebih membawa unsur realistis ke dalam film kalian. Untuk mempermudah hal tersebut, kalian tidak harus merekam dengan banyak kamera rig. Kalian bisa cukup merekam hanya dengan handheld kamera dan mengandalkan pencahayaan alami. Hal itu akan membuat kalian lebih memiliki kebebasan dalam bergerak dan menambah kesan naturalistik di film kalian, serta membuat kalian lebih mudah untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Mengesampingkan kontinuitas saat editing juga akan menciptakan transisi visual yang lebih ekspresionis dan stylistik. Mungkin teknik filmmaking seperti ini tidak dapat diterapkan pada setiap film yang kalian buat, dan kalian juga akan menganggap kalau bentuk filmmaking seperti ini masih sangatlah primitif, membosankan, dan tidak menarik bagi kalian. Tetapi untuk kalian yang memiliki keterbatasan equipment dan budget, filosofi filmmaking yang dibawakan Terrence Malick dan Chloe Zhao bisa kalian adaptasi dan akan sangat membantu kalian dalam memproduksi film indie kalian. Bagi kami, Chloe Zhao memang pantas memenangkan Academy Awards karena teknik directing dia yang unik dan berbeda dari sutradara yang berada dalam nominasi yang sama. Dia berani untuk mengambil resiko dengan tetap membuat film dengan keterbatasan yang ada. Jika kalian tertarik tentang filmmaking dan ingin melihat konten lebih banyak dari kita, klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak melewatkan topik-topik yang akan kita bahas di video selanjutnya.